NATO lelah bela Ukraina, Zelensky cari aliansi baru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ia tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal itu merupakan masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia untuk menyerang Ukraina. Zelensky juga mengatakan terbuka untuk berkompromi terhadap status Donetsk dan Luhansk, dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri dari Ukraina. Dua wilayah ini kini diakui oleh Rusia sebagai wilayah independen sebelum melancarkan invasi pada 24 Februari 2022. Ihwal keanggotaan NATO melalui seorang penerjemah, Zelensky mengatakan tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut. Rusia beberapa kali menegaskan bahwa tak ingin Ukraina menjadi anggota NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota NATO berkembang ke negara Eropa Timur yang merupakan bekas blok Soviet. Hal ini membuat marah yang melihat perluasan NATO sebagai ancaman. Sesaat sebelum Rusia invasi Ukraina, Putin mengakui sebagai dua republik separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang telah berperang dengan Kiev sejak 2014. Putin ingin Ukraina mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Ihwal permintaan Rusia ini, Zelensky mengatakan terbuka untuk berdialog. Dia mengatakan kedua wilayah ini belum diakui oleh siapapun kecuali Rusia. Di sisi lain, NATO dikabarkan juga sudah lelah membela Ukraina. Komentar tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Financial Times. Ketika ditanya oleh Henry Foy dari FT tentang kelelahan Barat sehubungan dengan dukungan terhadap Ukraina, Valtonen menjawab itu nyata dan semakin nyata. Menurut FT, Valtonen mengakui bahwa sejumlah perhatian dan sumber daya telah dialihkan dari Ukraina ke konflik di Timur Tengah. Selain itu, paket bantuan militer Barat telah semakin mengecil dalam beberapa bulan terakhir, karena beberapa pendukung utama Ukraina mendapati bahwa persediaan senjata mereka sendiri semakin menipis. Penundaan lebih lanjut dalam pengiriman disebabkan oleh pertikaian internal di Kongres AS dan hambatan birokrasi. Jerman, salah satu sponsor utama Ukraina di Uni Eropa, tidak memiliki lagi persenjataan berat untuk dikirim. Washington menghadapi masalah dalam mengisi kembali stoknya sendiri setelah mengirim senjata ke Ukraina. AS memiliki masalah dalam hal menghidupkan kembali basis industri pertahanan. Sementara itu, pejabat Ukraina berulang kali mengaitkan keterlambatan pengiriman senjata dengan kemunduran di medan perang. Tempat Rusia terus mendapatkan wilayah di Donbas dan baru-baru ini melancarkan serangan untuk merebut kembali bagian wilayah Kursk yang diserbu Ukraina pada awal Agustus 2024. Pasukan Rusia telah merebut puluhan kota dalam beberapa minggu terakhir, termasuk kota pertambangan Ugledar yang dijaga ketat. Kiev telah memperingatkan mitra-mitra baratnya agar tidak menjadi korban kelelahan
dan telah menyerukan dukungan lebih lanjut atas upaya perangnya.